Selamat pagi NCA. Pada pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Walaupun dalam minggu ini kita banyak cobaan, ada banyak berita di luar sana mengenai COVID-19, tapi kita yakin dan percaya bahwa kalau kita hidup di dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Ajar kami untuk menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk itu Tuhan. Haleluya. Amin. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku.
bersyukur Tuhan buat setiap kasih-Mu. Kami tahu Tuhan apa yang sedang kami alami saat ini Tuhan, ada campur tangan-Mu di dalamnya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa apapun yang kami sedang hadapi Tuhan, kalau kami hidup di dalam Engkau, berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan, kami yakin dan percaya di dalam nama Yesus Tuhan semuanya akan berjalan baik-baik saja Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat orang-orang yang sedang mengalami COVID Tuhan, yang sedang dirawat di rumah sakit Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan, berikan mereka obat penawar. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah dokter dan segala dokter yang dapat menyembuhkan setiap penyakit, setiap masalah, setiap problem yang kami hadapi dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur meskipun kami ada dalam suasana ibadah online, tapi kami tetap bersyukur karena Tuhan sampai hari ini menyertai kami, memberkati kami, menjaga kami, bahkan tetap memelihara kesehatan kami, keluarga kami, memelihara semua yang kami punya. Kami berdoa Tuhan hari ini, biarlah firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan kami, menghidupkan kami, supaya kebenaran firman-Mu hari ini memerdekakan kami dari semua hal, akan membuat kami semakin maju dalam Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk semua umat-Mu, siapapun yang mendengar di rumah mereka masing-masing, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini mari kita akan belajar kembali firman Tuhan, melanjutkan tema kita bulan Juli 2021 ini tentang menghidupi firman. Nah, bagian pertama menghidupi firman minggu lalu saya sudah menyampaikan tentang perumpamaan tentang menabur benih. Jadi Yesus mengatakan ada benih jatuh atau ditabur di pinggir jalan. Nah, lalu datang burung-burung dan memakan benih itu sehingga benih itu tidak bertumbuh, yang artinya pada waktu firman Tuhan disampaikan, pada waktu saudara dan saya dengar firman Tuhan, datang si iblis merampas benih firman itu dari hati Bapak Ibu sehingga firman itu tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Kemudian yang kedua, ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu, dan karena tanah berbatu, Yesus mengatakan, maka benih itu tumbuh, tetap tumbuh, tapi akarnya tidak kuat sehingga lama-kelamaan benih itu akan menjadi layu. Nah, firman ini, ada orang yang menerima firman dengan gembira, tetapi pada saat datang pencobaan, pada saat datang persoalan, dia tidak percaya kepada firman yang dia dengar, yang dia baca. Kemudian yang ketiga, ada benih yang jatuh di semak duri. Lama-kelamaan semak dan benih itu bertumbuh bersama-sama, dan semak itu menghimpit benih firman itu sehingga benih firman itu tidak bisa hidup dengan maksimal. Nah, arti dari perumpamaan ini adalah ada orang yang mendengar firman, tetapi kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan, kenikmatan dunia ini yang dia utamakan sehingga membuat firman itu tidak bertumbuh. Dan yang terakhir Yesus mengatakan ada benih yang ditabur di tanah yang baik, dia menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Itu artinya adalah orang yang dengar firman, lalu dia melakukan firman itu, dia berbuah dalam firman itu, sehingga dia terus berbuah dan berbuah. Nah, itu yang kita pelajari minggu lalu. Nah, minggu ini menghidupi firman bagian kedua. Mari kita belajar dari kitab Markus pasal 4 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Saya ulangi, Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat,
dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, mengherdik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, mari kita lihat dalam peristiwa ini, Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Kemudian Bapak Ibu juga bisa membaca dalam Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27. Bapak Ibu juga bisa membandingkan ada Lukas pasal 8 ayat 22 sampai dengan 25. Nah, dalam cerita ini sangat menarik karena pada waktu Yesus ada dalam perahu, murid-murid sedang mendayung perahu itu. Mereka mau menyeberang ke seberang danau atau laut. Nah, tiba-tiba terjadi taufan yang sangat dahsyat. Tapi yang menarik buat saya, buat kita semua waktu kita membaca bagian ini adalah kenapa Yesus bisa tidur. Dalam cerita ini, di tengah situasi yang sangat menakutkan, di tengah situasi air laut yang bergelora, taufan yang dahsyat, tapi di buritan kapal di sisi lain Yesus tidur di atas tilam. Sementara para murid sedang sibuk membuat kapal ini supaya tidak oleng atau tidak tenggelam, tapi Yesus bisa tertidur. Pertanyaannya, kenapa Yesus bisa tertidur di tengah situasi ini? Saya mencatat ada dua kenapa Yesus bisa tidur. Yang pertama, itu ayat 39. Ada satu gambaran yang sangat dahsyat di sana. Ia pun bangun, mengherdik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diamlah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh kembali. Jadi yang pertama Bapak Ibu, kenapa sampai Yesus tidur? Bisa tidur di tengah situasi bergelora, laut yang bergelora, perahu yang penuh dengan air. Yang pertama itu karena Yesus sangat tahu bahwa dia berkuasa. Jadi Yesus tahu dia berkuasa, makanya dia berani tidur. Orang yang punya kuasa, dia berani melakukan apa saja karena dia tahu di dalam dia, di tangannya itu ada kuasa. Jadi Yesus tidur di tengah situasi yang sulit. Perahu mau tenggelam, taufan mengamuk, laut bergelora pada waktu itu. Karena Yesus tahu bahwa dia berkuasa. Yesus berkuasa atas alam, Yesus berkuasa atas sorga, Yesus berkuasa atas neraka. Jadi Yesus bisa tertidur nyenyak karena dia tahu dia berkuasa. Kemudian yang kedua, ayat yang ke-36. Mengapa Yesus bisa tidur? Mari kita lihat gambaran ayat yang ke-36. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Jadi ceritanya begini, jadi Yesus tidur di belakang, kemudian murid-muridnya membawa Yesus dengan perahu itu. Kenapa waktu angin datang Yesus masih bisa tidur di buritan perahu itu? Jawabannya adalah selain tadi yang pertama, karena Yesus berkuasa, dia tahu, dia sadar, dia menyadari bahwa dia Tuhan, dia berkuasa. Selain itu, Yesus juga tahu atau Yesus sangat percaya kepada para muridnya. Kalau mau dilihat latar belakang para murid adalah nelayan yang handal, nelayan yang luar biasa, nelayan yang punya pengalaman. Jadi semua murid Yesus yang ada dalam perahu itu adalah orang-orang yang berpengalaman tentang laut, orang-orang yang berpengalaman tentang menghadapi badai. Makanya Yesus percaya dan Yesus tidur. Jadi dua hal ini yang membuat Yesus bisa tidur. Yesus tahu dia berkuasa, Yesus percaya kepada para muridnya bahwa para muridnya bisa menyeberangkan perahu ini, membawa Yesus ke seberang. Nah, tapi persoalannya beda sekarang ini. Persoalannya bukan
tentang persoalan utama dalam cerita ini bukan tentang membawa Yesus ke seberang dalam situasi aman. Sekarang persoalan utamanya ada badai, laut mengamuk, ada gelora di sana, ada angin, ada air yang masuk ke dalam perahu sehingga membuat situasi berbeda. Yesus yang memang dia tahu berkuasa, tapi para murid belum tahu bahwa Yesus itu berkuasa. Makanya dalam cerita ini sekaligus Yesus menunjukkan kepada para murid bahwa dia berkuasa atas alam, berkuasa atas danau, berkuasa atas gelombang, berkuasa atas taufan. Dan juga sekaligus memberitahukan kepada kita hari ini yang membaca bagian ini bahwa benar dalam cerita ini kita harus percaya bahwa Yesus itu berkuasa. Yesus bisa menaklukkan alam ini, Yesus bisa menaklukkan kerajaan sorga, Yesus bisa menaklukkan neraka, Yesus bisa menaklukkan apapun karena dia berkuasa. Karena dia maha kuasa, karena dia Tuhan yang dahsyat. Nah, itu yang ingin Yesus seberangkan kepada para murid waktu itu. Kemudian persoalan yang lain lagi, para murid ini pada waktu mereka menghadapi gelombang, angin badai, pengalaman mereka sebagai nelayan yang sebelumnya itu rupanya tidak cukup kuat untuk mereka menjadi tenang. Sehingga mereka harus tahu Yesuslah yang berkuasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan pagi hari ini, persoalan dalam cerita ini tadi ada badai, ada laut yang bergelora. Nah, tapi sekarang mari kita lihat. Mari kita lihat di dalam ayat-ayat berikutnya. Itu ada dalam ayat 40. Mari kita lihat. Tadi kita sudah menjawab pertanyaan mengapa Yesus tidur. Kemudian persoalan apa yang ada dalam cerita ini. Tadi mengapa Yesus tidur? Karena Yesus tahu dia berkuasa. Kemudian yang kedua, kenapa Yesus tidur? Karena dia tahu kemampuan para muridnya. Tapi ada persoalan dalam cerita ini, yaitu persoalannya badai ini mengamuk dan mau menenggelamkan perahu Yesus dan murid-muridnya. Sehingga murid-muridnya kurang percaya diri dengan pengalaman mereka sebagai nelayan. Karena memang angin taufan pada waktu itu mengamuk dan air sudah masuk ke dalam perahu. Perahu sudah hampir tenggelam dalam cerita ini. Tapi Yesus bisa tidur di sana. Luar biasa. Nah, sekarang mari kita lihat. Mari kita akan bedah satu persatu supaya kita dapat kebenaran di dalamnya. Kita mau kembali ke persoalan utama para murid. Jadi, selain mereka tadi tidak tahu Yesus itu berkuasa, hanya Yesus sendiri yang tahu dia berkuasa. Tapi mari kita melihat persoalan utama para murid. Kenapa para murid, meskipun mereka adalah seorang nelayan, pengalamannya penuh, luar biasa, tapi waktu mereka membawa Yesus dengan perahu ke seberang, pada waktu mereka bertemu dengan orang banyak, setelah Yesus mengajarkan banyak perumpamaan dalam pasal-pasal sebelumnya, tapi mengapa bagian ini mereka begitu takut dan terpancar? Mari kita lihat di dalam ayat yang ke 38. Ini gambaran ketakutan para murid pada waktu itu. Ayat yang ke-38 mengatakan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, lihat ini apa yang mereka katakan. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Jadi menurut para murid, Yesus tidur di buritan kapal itu adalah gambaran atau pengertian dari ketidakpedulian Yesus dengan murid-murid yang dari tadi mendayung, sedang ada dalam bahaya. Makanya mereka ada dalam persoalan dalam cerita ini. Dan persoalan mereka kita ketahui pada waktu Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke-40. Lalu ia berkata kepada mereka, atau mulai ayat 39. Ia pun bangun, Yesus, mengherdik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut?
mengapa kamu tidak percaya? Jadi persoalan utama para murid dalam kejadian ini adalah yang pertama, mengapa kamu begitu takut? Jadi persoalan utama para murid waktu itu adalah takut, Bapak Ibu. Ketakutan menghantui mereka. Dan yang kedua adalah persoalan mereka, mengapa kamu, Yesus bilang, tidak percaya? Nah, sekarang mari kita lihat satu persatu. Takut apa di sini? Ketakutan kepada badai atau taufan itu. Jadi ketakutan pertama para murid pada waktu itu, atau musuh utama para murid pada waktu itu, situasi utama para murid waktu itu, meskipun mereka seorang nelayan, tapi mereka mengalami ketakutan yang luar biasa kepada badai itu. Nah, ketakutan kita, atau kalau kita mau ambil satu kebenaran untuk kita hari ini, Bapak Ibu, kita tidak bisa menghindar seperti para murid dan Yesus pada waktu mereka menyeberang di laut itu. Kita tidak bisa menghindar dari badai. Kita harus menghadapi badai. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi ada kemungkinan badai, ya. Ada kemungkinan persoalan dalam hidup kita, ya. Tapi yang kita harus perlu tahu bahwa ada Tuhan, ada Yesus bersama dengan kita, sehingga seharusnya membuat kita tidak perlu terlalu takut dalam hidup ini. Amin, Bapak Ibu. Membuat kita tidak usah terlalu takut dalam hidup ini. Badai tidak bisa dihindari, persoalan tidak bisa dihindari, kesulitan tidak bisa kita hindari. Itu selalu ada, mengintai kita, bahkan selalu ada dalam hidup kita. Bahkan pada waktu Bapak Ibu dengar firman Tuhan pagi hari ini, dengar khotbah ini, Bapak Ibu mungkin sedang ada dalam badai, sedang ada dalam persoalan, dan Bapak Ibu mungkin mau menghindar. Hei, saya mau katakan, persoalan badai tidak bisa dihindari. Persoalan badai, tantangan, masalah, kesulitan, itu harus dihadapi. Kenapa kita mesti harus menghadapi? Karena kita pasti berhasil. Kita pasti kuat kalau Yesus ada bersama dengan kita. Dan Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia tidak seperti dugaan para murid pada waktu itu yang mengatakan, "Guru, kenapa engkau membiarkan kami binasa? Kita binasa." Yesus tidak seperti itu. Buktinya Yesus bangun, lalu Dia mengherdik dan berkata kepada angin badai itu, "Diam, tenanglah," dan terjadilah seperti itu. Dan para murid tercengang, siapa orang ini? Siapa orang ini? Nah, saya mau katakan pagi hari ini, Yesus sampai hari ini tetap sama. Waktu peristiwa ini terjadi, hari ini dan masa depan, Yesus tetap sama. Dia luar biasa. Dia layak untuk kita percayai. Dia layak, Dia mampu menjaga kita. Nah, berikutnya Bapak Ibu, tidak percaya yang Yesus maksudkan dalam ayat yang ke-40 tadi, waktu Yesus bertanya setelah Dia mengherdik angin itu, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, mari kita lihat, tidak percaya yang dimaksudkan oleh Yesus di sini adalah, yang pertama, murid-murid tidak percaya kepada Yesus. Murid-murid belum mengenal siapa Yesus. Nah, hari ini kalau Bapak Ibu belum mengenal siapa Yesus, saya mau kasih tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus itu Maha Tahu, Dia Maha Kuasa, Dia luar biasa, Dia dahsyat. Dia layak untuk saudara percayai dalam situasi apapun. Bahkan di tengah situasi seperti sekarang ini, kita dalam tanda petik terpaksa melakukan ibadah online. Terpaksa kita sekarang ini kalau keluar rumah menggunakan masker. Terpaksa kita menahan kerinduan kita dengan sahabat kita untuk berpelukan, untuk cium hidung, untuk budaya di Sumba. Terpaksa kita karena ada virus corona. Tapi saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu, di tengah situasi yang sulit ini, kita tidak bisa menghindar. Tapi kita perlu berjaga-jaga. Tapi kita harus tahu bahwa di tengah situasi ini, Yesus ada dengan kita. Yesus ada bersama-sama dengan kita. Ya, saudara tidak perlu sampai dikuasai oleh ketakutan. Berjalanlah seperti kehidupan normal, sambil saudara berjaga-jaga sesuai dengan anjuran pemerintah protokol kesehatan. Tapi ada satu prinsip
iman yang kita harus pegang sebagai orang percaya. Yesus itu dia berkuasa. Di tengah situasi apapun, sudah kejadian kepada para murid. Di tengah badai apapun, dia tetap berkuasa dalam hidup kita. Nah, lalu yang berikutnya, selain tidak percaya itu kepada Yesus, atau mereka belum mengerti bahwa Yesus itu layak dipercaya, para murid pada waktu itu tidak percaya kepada mereka sendiri. Tidak percaya kepada apa yang ada dalam diri mereka. Tidak percaya kepada dengan siapa mereka sedang bersama-sama. Itulah yang membuat Yesus mengatakan ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Dan mengapa kamu tidak percaya?" Jadi Bapak Ibu, ketakutan dan ketidakpercayaan kita kepada Allah yang besar, kepada Yesus yang dahsyat, dan kepada diri kita sendiri, itu membuat kita bisa patah semangat, patah kekuatan kita, patah setiap inspirasi, patah setiap aktivitas kita. Jadi mulai hari ini, meskipun situasi tidak memungkinkan untuk kita tetap percaya, kita mesti tetap percaya kepada Yesus. Meskipun segala sesuatunya tetap sulit, tapi kita mesti tetap percaya kepada diri kita sendiri. Maksudnya adalah kita tahu bahwa ada Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan, maka kita akan melakukan segala perkara yang luar biasa, segala perkara yang dahsyat. Jadi Bapak Ibu, pagi hari ini mari kita melakukan firman atau menghidupi firman dalam hidup kita. Apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, mari kita hidupi itu dengan iman yang luar biasa di dalam diri kita. Sehingga kita, waktu kita menghidupi firman, hidup kita tidak gampang goyah, hidup kita tidak gampang takut, hidup kita tidak gampang tidak percaya. Kita selalu kuat di dalam Tuhan, selalu percaya di dalam Tuhan. Mudah-mudahan, atau saya meyakini, saya berdoa, firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kita, supaya kita tetap menghidupi firman dalam hidup kita setiap hari. Amin buat firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Biarlah kebenaran firman-Mu hari ini memerdekakan kami, memulihkan kami. Di tengah situasi apapun yang kami sedang hadapi, kami tidak perlu takut. Sebab kami tahu sekarang, mulai cerita firman-Mu, kami membangun keyakinan iman kami bahwa Engkau berkuasa dalam segala sesuatu, dan kepadamu lah layak kami percaya. Hanya kepadamu lah Tuhan kami mau mempercayakan hidup kami. Di tengah situasi ini, situasi yang sulit hari ini, sekarang maupun ke depan, kami tidak bisa menghindar dari persoalan, kami tidak bisa menghindar dari kesulitan. Cara kami bersama-sama dengan Tuhan menghadapi kesulitan itu, dan kami percaya kami akan menjadi pemenang. Kami tidak kalah, tapi kami akan menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu yang ada di rumah, yang menonton baik melalui Facebook maupun channel YouTube. Kami berdoa Tuhan menolong mereka, supaya mereka dikuatkan, dibangun kembali oleh firman Tuhan hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, segala kemuliaan kami berikan kepada Engkau yang layak menerima. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun Bapak Ibu saudara yang terkasih berada. Meskipun kita melakukan ibadah online, Bapak Ibu bisa tetap memberi untuk pekerjaan Tuhan di GSJ NCI Wengapu melalui rekening gereja atas nama gereja GSJ NCI Wengapu. Tuhan memberkati kita semua, dan saya meyakini bahwa kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan. Tuhan menjaga kesehatan kita, memberikan imun tubuh yang kuat untuk kita, dan seluruh keluarga besar NCI Wengapu tetap sehat-sehat saja dalam perlindungan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami tetap berdoa Tuhan untuk setiap pemberian umat-Mu, baik ucapan syukur mereka maupun persembahan persepuluhan yang mereka berikan untuk
untuk menopang pekerjaan Tuhan di GSNC Waingapu. Kami berdoa Tuhan membuat semua yang mereka kerjakan berhasil. Pekerjaan mereka berhasil, rumah tangga mereka berhasil, anak-anak mereka berhasil. Apapun yang mereka kerjakan dibuat oleh Tuhan menjadi berhasil. Bisnis mereka berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan biarlah Tuhan menjadi penjamin, penjaga, pelindung kami, sehingga kami tetap dipelihara oleh Tuhan 1 minggu ke depan dengan kesehatan, anugerah dari Tuhan setiap hari melimpah, damai sejahtera dari Tuhan melimpah setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini, menyerahkan seluruh kehidupan kami 1 minggu ke depan ada dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita. Adapun seluruh berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Amin.